Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Alfreda Aziz dengan NIM 43040230026. Di sini saya akan membuat video UAS terkait mata kuliah teknik psikoterapi. Nah, di sini saya mengambil studi kasus stres akademi atau pilihan pertama. Latar belakangnya adalah seorang mahasiswa bernama A sedang menyusun skripsi, namun proposalnya sudah ditolak 3 kali oleh dosen pembimbingnya. Di sisi lain, orang tuanya sering menelepon dan bertanya kapan ia akan lulus, serta membandingkannya dengan sepupu-sepupunya yang sudah lulus dan bahkan bekerja di perusahaan yang besar. Nah, gejala yang muncul atau gejala fisiknya yaitu dada sering terasa sesak saat membuka laptop, sering mengalami sakit kepala atau migrain, kemudian mengalami gangguan tidur seperti insomnia akut, lalu dalam hal emosional itu sering merasa cemas berlebihan, kemudian gampang tersinggung dan munculnya perasaan tidak berdaya. Nah, pada studi kasus ini saya mengambil teknik psikoterapi yaitu journaling, di mana konseli nanti akan diminta untuk menuliskan beberapa tahapan, yaitu tahap pertama adalah membuat daftar problem dan memberikan skala pada problem tersebut, skala 1 sampai 5. Jadi misalnya problem A itu akan diberikan skala 1 sampai 5. Skala 1 itu untuk yang paling rendah, skala 5 itu yang paling berat. Lalu setelah membuat daftar problem, yang kedua adalah menuliskan apa yang diinginkan oleh konseli. Lalu yang ketiga, menuliskan problem dari sudut pandang konseli. Jadi konseli itu menceritakan problem yang saat ini sedang dia hadapi itu seperti apa. Lalu yang keempat adalah menuliskan sudut pandang orang ketiga terkait problem yang sedang dihadapi oleh konseli tersebut. Dan yang terakhir adalah menuliskan kata-kata penguat dari sudut pandang ketiga untuk konseli tersebut. Jadi pada tahap 5 ini seperti memberikan dukungan kepada konseli. Dan yang terakhir baru penutup. Selamat malam Mas Sino. Selamat malam. Ayo, bagaimana kabarnya malam ini? Kurang enak sih. Kurang enak ya? Iya. Boleh, ada apa? Stres atau bagaimana? Stres saya. Skripsi saya ditolak 3 kali sama dosen. Itu memang benar-benar buat sedih ya kalau sampai ditolak seperti itu ya. Iya. Nah, terima kasih hari ini sudah berkesempatan hadir, meluangkan waktunya. Sebelum kita mulai, saya mohon isi lembar persetujuan di sini dahulu. Di sini ada tulisan nama, alamat, kemudian tingkat pendidikan. Nah, di sini itu berguna untuk menjaga kerahasiaan data dari Mas Vino sendiri selama proses konseling. Oke, seperti itu. Dapat dipahami? Iya. Oke, baik. Mohon diisi dahulu. Nanti kalau sudah selesai bisa beritahu saya ya. Sudah selesai? Sudah. Baik. Oke Mas Vino, tadi kan saya sudah mengisi lembar jawab dan juga sudah mengisi kenapa kok harus hadir pada malam hari ini ya. Kira-kira kalau saya berikan tentang angka 1 sampai 10, kira-kira saat ini tuh Mas Vino berada dalam angka stres berapa? 1 itu untuk yang paling ringan dan 10 itu paling berat. Wah, untuk sekarang sih saya merasa ini udah terlalu parah sih. Jadi saya beri nilai 10. 10 ya Mas ya. Iya. Baik. Sebagai gambaran awal, karena saat ini Mas itu stresnya dalam tahap 10 ya, atau tingkat 10 berarti kan lumayan tinggi ya. Nah, karena itu hari ini kita akan melakukan, atau malam ini kita akan melakukan teknik journaling. Namanya adalah teknik journaling. Nah, apakah Mas Vino mau mencobanya? Ya, boleh, silakan. Oke, baik. Yang pertama, silakan menuliskan di kertas ini nanti. Tuliskan semua masalah yang saat ini sedang Mas Vino rasakan. Ya. Setelah itu berikan nilai 1 sampai 5 untuk setiap masalah, di mana nilai 1 itu ringan dan 5 itu sangat berat. Bisa dipahami? Iya. Silakan ditulis. Apakah sudah? Sebentar. Sudah. Oke, sudah.
Baik, kemudian tugas yang kedua di bawahnya. Ya. Nah, langkah kedua, sekarang saya ingin Mas Vino untuk menuliskan apa yang sebenarnya Mas Vino rasakan pada saat ini. Silahkan untuk bisa menulis. Sudah. Oke, bisa dibacakan. Dari yang Oke, mana? saya ingin proposal. Oh, Langkah dua Mas Vino. iya. Kalau sekarang saya ingin proposal saya diterima agar cepat Ya, lulus. baik. Kemudian Terus apa lagi? saya ingin mandiri agar orang tua saya itu tidak terbebani karena saya. Oke, baik. Kemudian sudah? Sudah. Sudah. Oke, baik. Sekarang langkah ketiga, saya ingin Mas Vino itu menuliskan masalah yang saat ini sedang Mas Vino hadapi dalam bentuk paragraf menggunakan sudut pandang Mas Vino sendiri. Jadi di sini Mas Vino menceritakan apa yang saat ini Mas Vino rasakan, misalnya stres, silahkan dituliskan stres di sini. Mas Vino jelaskan, misalnya saat ini saya sedang stres dan sebagainya. Bisa dipahami? Dan Oke, silahkan untuk ditulis. Apakah sudah? sebentar lagi. Oh iya. Sudah. Oke, bisa tolong dibacakan? Santai saja nggak apa-apa Mas, pelan-pelan saja. Belakangan ini saya merasa sangat tertekan ya karena proposal skripsi saya sudah ditolak 3 kali oleh dosen saya. Setiap kali saya membuka laptop itu, saya tuh merasa cemas dan takut akan mengalami kegagalan lagi. Oke. Saya mulai meragukan kemampuan diri saya sendiri. Di sisi lain, orang tua sering bertanya kapan saya lulus dan membandingkan saya dengan sepupu saya atau saudara saya. Hal itu yang membuat saya itu kadang itu stres, Mas. Seperti itu. Iya. Nah, setelah Mas Vino membaca, apakah Mas Vino memahami apa yang sedang Mas Vino hadapi sekarang? Sadar? Ya, bahwa saya semua- Oke, sudah paham ya. Kemudian kita lanjut ke langkah keempat Mas Vino. Ya. Sekarang saya ingin Mas Vino mencoba melihat diri Mas Vino sendiri dari posisi orang ketiga. Seolah-olah Mas Vino itu sedang mengamati seorang mahasiswa yang bernama Vino sedang mengalami masalah ini. Tuliskan bagaimana kamu melihat kondisi Mas Vino ini. Bisa dipahami? Ya. Silahkan dituliskan. Sudah selesai? Bisa tolong dibacakan? Menurut jika saya sebagai orang lain dan melihat sudut pandang saya sendiri, Iya. saya itu adalah mahasiswa yang sedang berjuang untuk menyelesaikan skripsi saya. Saya sudah mengalami beberapa penolakan proposal. Dia sudah mengalami beberapa Iya, penolakan iya. proposal, tetapi tetap saja dia Iya. gagal terus menerus. Oleh karena itu dia mencoba terus menerus sampai kapan? Iya. Berarti sampai dia berhasil Iya, melaluinya sampai seperti berhasil. itu ya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya, langkah kelima. Sekarang sebagai orang ketiga nih yang melihat sudut pandang Mas Vino. Seperti saya melihat Mas Vino berarti sebagai dia ya. Ya. Nah, tuliskan beberapa kalimat penguat untuk Mas Vino supaya dapat melewati kejadian ini. Bisa tolong dituliskan? Sudah? Nah, bisa tolong dibacakan? Ditolaknya proposal bukan berarti kamu tidak mampu. Penolakan adalah bagian proses belajar. Kamu sudah berusaha sejauh ini dan menunjukkan bahwa kamu tidak gampang menyerah. Iya.
Tidak semua orang memiliki daya juang yang sama. Kamu tidak harus menjadi seperti sepupumu atau saudaramu. Beri dirimu kesempatan untuk bertumbuh dan terus melangkah satu langkah dalam satu waktu. Oke, bagaimana perasaan Mas Vino mungkin setelah membaca ini? Ya lumayan lega lah saya. Ya. Menariknya Mas Vino, kalimat yang baru saja kamu bacakan itu berasal dari dalam dirimu sendiri. Jadi kamu menyemangati dirimu sendiri, kamu melihat dirimu sendiri dari sisi lain. Kemudian dirimu yang lain ini menyemangati dirimu sendiri. Ternyata seperti itu Mas Vino juga bisa menyemangati diri sendiri, bisa memecahkan masalahnya sendiri, seperti itu ya. Nah, setelah kita melakukan teknik journaling ini, bagaimana kondisi yang Mas Vino rasakan sekarang? Apakah lebih nyaman, sudah lebih plong, bagaimana? Ya untuk sekarang sih saya ngerasa lega ya, karena beban saya itu terangkat gitu. Oh, terangkat, jadi lebih ringan gitu Ya, ya, Mas lebih ya? ringan. Pikiran jadi lebih plong, lebih longgar gitu ya? Ya. Oke. Nah, jika saya tanya, kan tadi awal kita sudah membahas skalanya, sekarang saya tanya lagi. Sekarang setelah Mas Vino melakukan teknik ini, dari skala 1 sampai 10, 1 untuk yang paling ringan, 10 tadi untuk yang berat banget, sekarang tingkat stres Mas Vino ada di skor berapa nih? Ya untuk saya sih 5 ya. 5, berarti alhamdulillah sudah ada penurunan Iya, ya? sudah ada penurunan. Sudah lebih plong seperti itu ya. Baik, Mas Vino, karena sudah ada penurunan juga, mungkin sesi konseling kita sudah berakhir di sini. Nanti mungkin jika ingin ada lebih lanjut lagi bisa menghubungi saya kembali dan kita bisa melakukan sesi konsultasi kembali. Siap. Nah, terima kasih sudah hadir. Saya ingatkan kembali bahwa segala hal yang berhubungan dengan konseling ini akan saya jaga kerahasiaannya seperti yang waktu Mas Vino isi pertama kali tadi, seperti itu ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam melakukan tag video atau pembuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.